urusan musyawarah, ya sudah, tinggal tunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara si ini dia itu nyalahkan orang gitu. Udah, kalau sudah hasil musyawarah ya tidak ada yang salah. Semuanya tak menunggu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ciri orang baik. Ciri orang baik di tengah masyarakat itu lemah lembut, gampang memaafkan, gampang mendoakan, senang bermusyawarah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memancing datangnya rahmat Allah, membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau panjenengan ada orang baca, panjenengan mendengarkan. Kalau tidak ada yang baca, panjenengan yang baca, membaca Al-Quran. Oleh karena itu ayatnya kan dalam Al-Quran adalah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang sedang membaca Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, maka insya Allah kamu akan mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, untuk memancing datangnya rahmat Allah, bacalah Al-Quran. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini mana sehari berapa ayat? Dihitung nomor betul. Terus dilanjutkan, dari yang dibaca berapa ayat itu, berapa yang dibaca artinya? Yang dibaca artinya berapa? Apa maca ayat itu? Orang ngerti artinya. Berapa ustaznya? Terus dari yang ngerti artinya, panjenengan baca ayat, baca artinya, berapa yang panjenengan baca tafsirnya? Yang dibaca tafsirnya berapa ayat? Terus setelah dibaca tafsirnya dipahami, berapa yang diamalkan? Berapa ayat yang diamalkan? Dari yang diamalkan, berapa ayat yang sudah didakwahkan? Sampai segitu ada nih. Jadi urutannya begitu. Tidak cukup hanya membaca saja, mestinya gitu, tidak cukup. Tapi kalau sudah mau membaca saja itu sudah baik, sudah baik. Oleh karena itu ayatnya di sini Qur'an, bukan tilawah. Tilawah bukan. Wa idza quri'a, membaca itu artinya yang ngerti isinya. Kalau bahasa Arab itu ada tilawah, ada qiraah. Kalau tilawah membaca tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti isinya, nggak ngerti kandungannya. Maka logha tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Artinya yang dilombakan adalah membacanya dong. Membacanya api-apian, sing paling apik juara. Ngerti maksudnya, ngerti isinya apa enggak penting. Nah, kita tidak begitu. Kita kalau di masyarakat membaca itu ngerti kandungannya, terus diamalkan, baru nanti didakwahkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap Al-Quran ini, Bapak Ibu. Rasulullah itu khawatir waktu masih hidup, beliau khawatir jangan-jangan umat Islam nanti setelah saya tidak ada meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak peduli kepada
Bisa panjang buka ini surat Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumin takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diacuhkan. Rasulullah waktu masih hidup itu sudah khawatir. Kekhawatiran Rasulullah itu dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Kerentaknya hatinya Rasulullah, kegelisahannya Rasulullah itu dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Takut Rasulullah, khawatir nanti kalau umatnya di belakang ya, Rasulullah meninggalkan Al-Quran, acuh tak acuh kepada Al-Quran. Sekarang kalau ditanya begini, Bapak Ibu belajar Al-Quran di mana? Maksudnya belajar itu sampai paham Al-Quran di mana? Terus kalau saya teruskan, putra putri yang jenengan belajar Al-Qurannya di mana? Belajar apa tidak? Ini sudah mulai berat ini. Putra putrinya panjenengan belajar memahami Qurannya di mana? Bagaimana kalau putra putri panjenengan tidak memahami Al-Quran? Panjenengan berharap putra putri panjenengan mengamalkan Quran. Tidak belajar memahami tapi berharap mengamalkan, begitu. Masuk akal kok betul? Nggak masuk akal. Jadi ini yang menjadi PR umat Islam bersama itu, Bapak Ibu nih, bagaimana keluarga kita mau belajar memahami Al-Quran. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena apa? Maju mundurnya umat Islam tergantung bagaimana dia peduli kepada Al-Quran. Maju mundurnya bukan hanya sekedar bahagia tidak bahagia, tetapi maju mundurnya umat Islam di dunia ini tergantung dari bagaimana dia peduli kepada Al-Quran. Artinya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan Rasulullah menyampaikan apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka umat Islam akan menjadi baik-baik, akan menjadi kuat, akan menjadi sukses. Lantas itu tidak akan celaka, tidak akan sesat, akan berada di jalan yang benar. Kata anak muda, on the track, akan berada di jalan yang benar. Itu tergantung dari sikapnya terhadap Allah. Maka ini sangat penting, Bapak Ibu harus dipikirkan betul. Panjenengan belajar memahami Al-Quran di mana? Putra putrinya panjenengan belajar memahami Quran di mana? Apa sekedar sekolah kok? Sekolah itu belum tentu memahami itu, belajar memahami Quran itu. Nah, makanya itu kan, kalau misalnya sekolahnya di sekolah negeri, belajar memahami Qurannya berapa jam? Misalnya, kalau tidak ditambah di tempat lain, apa cukup? Tidak salah sekolah di negeri, tapi kita harus khawatir misalnya anak saya belajar memahami Qurannya di mana? Di sekolah belajar agamanya 2 jam. 2 jam itu bukan hanya Al-Quran, itu macam-macam. Akhlak, fikih, tarikh, dan sebagainya. Ya, nah oleh karena itu ini mumpung Ramadan itu kita secara tidak langsung diingatkan bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya
dan dakwah Rasulullah bisa maju karena Al-Qur'an. Maka umat Islam kalau ingin maju hari ini tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an, harus mendakwahkan, mengamalkan Al-Qur'an. Karena itu kita harus mengoreksi ada nggak amalan-amalan sehari-hari kita yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, ada nggak? Kalau ada segera dihentikan. Jangan sampai amalan yang tidak sesuai Quran itu kita lakukan terus-menerus. Maka tadi tidak, nanti tersesat kita, nanti tersesat. Kalau tidak mau tersesat, ya Al-Qur'an yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kemudian saling mengingatkan di tengah-tengah masyarakat, saling mengingatkan supaya sesama umat Islam itu betul-betul menjaga, memuliakan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalau ingin memancing rahmat Allah, caranya gimana? Sering-sering menghadiri pengajian. Sering-sering menghadiri pengajian. Terutama pengajian yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Sampun ada gitu. Oh, tidak lagi. Surabaya mungkin. Kata Rasulullah, la yaqutu qaumun yadhkurunallah illa hafaz alaihimul malaikat. Tidak ada orang yang duduk di majelis pengajian kecuali malaikat rahmat datang di tengah-tengah pengajian. Ini seperti ini, malaikat datang, malaikat rahmat datang membawa bagi-bagi rahmat. Jangan rahmat itu. Aslinya malaikat rahmat datang membagi-bagi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu cari pengajian yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kelima, untuk memancing datangnya rahmat Allah, rajin bertaubat. Rajin bertaubat. Jadi tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang suci. Pasti punya kesalahan, pasti punya kekeliruan, pasti punya dosa. Siapapun mereka, pasti. Oleh karena itu, alangkah indahnya atau alangkah baiknya kalau manusia menyadari banyak dosanya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat itu maksudnya memperbaiki diri, memperbaiki diri. Nabi Adam alaihissalam, kakek nenek moyang kita, juga bertaubat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat tobat. Kalimat tobatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kalimat tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Waktu dimakan ikan, ya, itu tuh apa tobat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dengan bertobat maka diharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga memancing datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi
dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Maka asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan berkoyat koyuhibkum jannatin tajri min tahtiha anhar, dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Jadi kita diperintahkan untuk bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, untuk bertobatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau sudah seperti itu, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka Allah akan mengampuni, menghapus dosa-dosamu semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, istiqomah dalam kebaikan, memancing datangnya rahmat. Yang keenam, ini yang terakhir, istiqomah dalam kebaikan. Sekali panjenengan berbuat kebaikan, pertahankan untuk dilakukan terus-menerus selamanya. Jangan pernah bosan, terus berusaha untuk dalam kebaikan. Panjenengan sudah sholat tarawih, pertahankan. Maghrib, baik, sudah habis waktunya. Mari kita akhiri sebelumnya dengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum